Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita hening sejenak untuk mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila kalian melihat Yerusalem dikepung oleh tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat." Pada waktu itu, orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Orang-orang yang ada di dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan, dan genaplah semua yang tertulis. Celakalah para ibu yang sedang hamil atau yang sedang menyusui bayi pada masa itu, sebab kesesakan yang dahsyat akan menimpa seluruh negeri, dan murka akan menimpa bangsa ini. Mereka akan tewas oleh mata pedang dan diangkut sebagai tawanan ke segala bangsa. Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Dan akan tampaklah tanda-tanda pada matahari, bulan, dan bintang-bintang. Bangsa-bangsa di bumi akan ketakutan dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena cemas, berhubungan dengan segala sesuatu yang menimpa bumi ini, karena kuasa-kuasa langit bergoncangan. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semua itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Injil hari ini mengajak kita untuk merenungkan kembali tentang kesediaan kita di segala bentuk warna hidup. Kisah mengenai tanda keruntuhan kota Yerusalem yang diperlihatkan kepada kita pada saat tentara mengepung kota Yerusalem. Sejatinya, kisah ini mau mengatakan bahwa di setiap kehidupan manusia atau kehidupan kita selalu ada pencobaan. Di setiap pencobaan membutuhkan kematangan persiapan iman agar kita tetap bertahan dan masih bertahan dalam dahaga hidup. Kehidupan yang penuh dengan persoalan dan berbagai bentuk tantangan merupakan bagian utama dalam menjalani hidup di dunia ini. Nyatanya dalam kehidupan konkret, ketika kita mau menggapai kesuksesan hidup, pasti kita berusaha dan bekerja keras untuk menggapainya. Dan disinilah letak keberanian kita dalam mengikuti ujian hidup. Begitu pula dalam kehidupan rohani kita, pasti kita membutuhkan iman yang matang yang diwujud nyatakan lewat persiapan kita untuk menghadapi rintangan. Setiap rintangan hidup mengajar kita agar menjadi orang yang lebih bijaksana dalam menghadapinya. Orang yang bijaksana, dia tentu mampu mengolah hidupnya dengan bijak dan tenang, serta menanggapi dengan menggunakan kacamata iman bahwa apa yang dia hadapi merupakan ujian imannya. Dia tidak mudah jatuh dan terbawa oleh emosi, namun
dia tetap setia berdiri dan berharap pada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, kesiapan iman yang matang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa persiapan iman yang matang, hidup kita bagaikan rumah yang berdiri di atas pasir dengan mudah diruntuhkan. Namun, kalau hidup kita hidup selalu dalam kesiapan, bagaikan rumah yang berdiri di atas batu yang kokoh dan tidak segampang diruntuh. Iman yang matang selalu hidup dalam kesiapan baik sekarang maupun waktu yang akan datang. Misteri hidup yang selalu muncul dalam kejutan dan ketidaktahuan membuat kita cemas kalau kita belum siap. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, kedatangan Anak Manusia yang kedua kali adalah niscaya. Penginjil Lukas mendeskripsikan Anak Manusia yang datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya, membawa kita untuk memiliki hati yang bijaksana, tetap terus berjaga-jaga agar kapanpun Ia datang kita sudah siap. Kita jangan sampai terlena di dunia maya ini yang penuh dengan kesibukan materialistik dan proyeksi hidup ekonomi, sehingga lupa akan Tuhan dan mengabaikan keutamaan hidup. Ketika Anak Manusia datang, apakah kita masih siap atau masih tertidur dalam kesenangan semata dan belaka? Mari kita sama-sama mempersiapkan diri kita dan terus tinggal dalam iman dan harapan. Amin.